SD Negeri Kemanggisan 05 Pagi, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat menjadi salah satu sentra vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Program vaksinasi anak ini ditinjau langsung Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sejak dimulai 14 Desember 2021, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun terus digencarkan dan mendapat prioritas pemerintah. Bahkan pemerintah menargetkan vaksinasi anak dosis pertama ini selesai pada kuartal 1 tahun 2022. Jadi ini kita akan dorong agar dengan berbagai sosialisasi agar anak-anak segera divaksin. Kemarin kita belum lakukan karena emergency use authorization-nya belum keluar. Karena sekarang sudah keluar, maka ini akan terus diprioritaskan. Dan tentu sentra yang paling cocok adalah di sekolah. Upaya percepatan dan perluasan vaksinasi bagi anak 6 hingga 11 tahun membutuhkan kolaborasi semua pihak, terutama dukungan dari orang tua. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Anugrah Surya Pratama, iNews melaporkan. Bersamari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kris dengan aplikasi uang digital Anda. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ini ada informasi jumlah kendaraan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat menurun. Pemeriksaan ganjil genap tetap berlaku dengan situasional. Hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat lancar. Namun, sistem satu arah kembali diberlakukan bagi kendaraan yang akan mengarah kembali ke Jakarta. Sementara itu, aturan ganjil genap diterapkan secara situasional mengikuti perkembangan lalu lintas. Total 105 personel dikerahkan untuk berjaga, mulai dari Simpang Gadok hingga ke perbatasan Cianjur. Dan kita menuju ke kawasan Puncak untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Ada rekan kami Rizka Dior di kawasan Simpang Gadok. Selamat sore kembali Rizka Dior, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana saat ini? Ya, selamat sore Fandi dan juga pemirsa. Memang untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat sudah memasuki 5 jam dari diberlakukannya sistem one way atau satu arah sejak pukul 1 siang tadi. Dan memang untuk sistem one way ini sendiri masih akan dilakukan hingga malam nanti. Namun Satlantas Polres Bogor belum dapat memastikan hingga pukul berapa sistem one way atau satu arah ini masih diberlakukan dengan melihat kepadatan kendaraan terlebih dahulu. Namun memang untuk hari ini sendiri untuk sistem pemeriksaan ganjil genap di Simpang Gadok juga ditiadakan dikarenakan minimnya kendaraan yang menuju ke kawasan Puncak Bogor sejak pagi hari tadi. Namun menurut informasi yang kami dapatkan juga dari Satlantas Polres Bogor, kiranya masih ada sebanyak 30.000 kendaraan yang masih didominasi oleh nomor plat B atau dari Jakarta yang masih berada di kawasan Puncak dan memadati sejumlah titik diantaranya seperti Taman Safari dan juga Pasar Cisarua yang hingga sore hari ini belum mengarah kembali ke Jakarta. Satlantas Polres Bogor memprediksi kepadatan kendaraan di Simpang Gadok akan terjadi pada pukul 6 petang nanti, mengingat masyarakat masih menghabiskan waktu untuk sekedar makan ataupun menghabiskan waktu di tempat libur wisata di kawasan Puncak Bogor. Dan memang yang dapat kami sampaikan juga, Fandi dan juga pemirsa, karena kepadatan kendaraan di sejumlah titik, Satlantas Polres Bogor juga berupaya melakukan sejumlah pengalihan arus, diantaranya seperti di titik Pasar Atas Cisarua, di Taman Safari, di Gunung Mas, dan juga di perbatasan Rindu Alam dan juga di perbatasan Cianjur Bogor. Kembali ke Fandi. Rizka Dior di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Rizka. Pemirsa, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun Senen mulai dipadati penumpang. Sejumlah penumpang dari berbagai daerah mulai memadati terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Pengelola bandara mencatat ada 745 pesawat yang beroperasi hari ini. Dengan jumlah penumpang mencapai 78.000 penumpang. Penumpang yang tiba wajib membawa dokumen kesehatan dan hasil tes usap. Besok udah mulai kerja. Oke, sama siapa liburannya? Sama teman. Oh, oke. Liburan apa sih, Bu? Liburan akhir tahun. Ambil cuti atau gimana? Oh enggak, karena akademik kan dari sekolah. Oh.
Selain Bandara Soekarno-Hatta, stasiun Pasar Senen Jakarta juga mulai dipadati penumpang. Jumlah penumpang tercatat mencapai 5.000 penumpang. Mayoritas berasal dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Kita lihat bagaimana suasana puncak arus balik libur tahun baru di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Ada rekan kami Armalina di sana. Selamat sore Armalina, bagaimana puncak arus balik sore ini? Apakah ada peningkatan? Ya, Fandi dan juga pemirsa, untuk kondisi di Stasiun Pasar Senen pada sore ini memang lebih sepi jika dibandingkan pada tadi siang kami melaporkan. Namun memang hari ini diprediksi menjadi puncak dari arus balik libur Natal dan Tahun Baru untuk di Stasiun Pasar Senen. Tercatat data hari ini sudah ada sekitar 6.000 penumpang yang pulang ke Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen, dan ini juga jika dibandingkan pada kemarin di mana tercatat ada 3.300 penumpang, yang artinya hari ini hampir 100% ada peningkatan penumpang untuk di Stasiun Pasar Senen. Dan mayoritas kepulangan penumpang ini dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, diantaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan juga Malang. Namun memang jika dibandingkan pada libur Natal dan Tahun Baru sebelum masa pandemi, yaitu pada tahun 2019, untuk arus balik dari libur Natal dan Tahun Baru di tahun ini ada penurunan sekitar 60 hingga 70%. Fandi. Armalina dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Armalina. Pemirsa, libur Tahun Baru 2022, jumlah pengunjung di sejumlah objek wisata daerah membludak. Pengelola membatasi jumlah pengunjung dan mewajibkan pengunjung mematuhi protokol kesehatan. Libur Tahun Baru 2022, ribuan pengunjung memadati Pantai Carita dan Pantai Anyer di Serang, Banten. Pengelola membatasi jumlah pengunjung menjadi 75% dari kapasitas normal. Para pengunjung juga wajib mematuhi protokol kesehatan. Sejumlah aktivitas pun dilakukan pengunjung seperti berenang, berfoto, olahraga air, atau hanya duduk menikmati panorama pantai. Pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta juga membeludak. Mereka berjalan-jalan sambil berbelanja dan berwisata kuliner. Omset para pedagang dan kusir dokar pun meroket hingga 70%. Banyaknya pengunjung yang memadati kawasan ini membuat arus lalu lintas padat. Selain Malioboro, jumlah pengunjung di Kebun Binatang Bali Safari Gianyar Bali juga meningkat. Sejumlah hewan menjadi primadona dan daya tarik pengunjung. Di libur Tahun Baru ini, pengunjung yang datang didominasi wisatawan lokal. Sebelum masuk ke area wisata, pengunjung harus menunjukkan bukti vaksinasi atau surat bebas COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghabiskan libur Tahun Baru dengan mengajak cucunya berkeliling halaman Istana Bogor, Jawa Barat. Di tengah kehangatan mereka, cucu Presiden Jan Etes unjuk gigi bermain tebak nama tokoh. Presiden Joko Widodo mengisi waktu luang di akhir pekan dengan bermain bersama cucu-cucu kesayangannya, Jan Etes dan Sedah Mirah. Sambil bercengkrama, mereka berkeliling halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ketiganya juga menyempatkan menyapa para pengunjung Kebun Raya Bogor meski dari jarak cukup jauh. Selain itu, di tengah keseruan mereka, Jan Etes unjuk kebolehan bermain tebak nama tokoh. Pertama Republik Indonesia siapa namanya? Wah, Bung Karno. Kemudian Panglima Besar TNI, tahu nggak? Pak Dirman. Presiden Amerika? Joe Biden. Presiden Rusia? Putin. Kalau Presiden Cina siapa? Xi Jinping.
Kalau Perdana Menteri India? Narendra Modi. Selain berjalan-jalan dan memberi makan rusa totol, ketiganya juga bersepeda berkeliling halaman istana dengan riang gembira. Dan pemirsa, informasi dari Bogor, Jawa Barat tadi menutup perjumpaan kita dalam Anyus sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Fandi Asif. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Skuad Garuda